Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kali ini akan mempresentasikan materi mengenai Satuan Kerja Audit Internal dan Program Anti Pencucian Uang. Video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan UTS mata kuliah Audit Internal yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA CPA. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Rismana Mira Ivano dengan NIM 2105523035, kelas A2 DLC, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas di Kupang, Semarang. Saat ini saya bekerja di salah satu penginapan yang ada di Kota Semarang. Saya Putri Nilampang Budi, NIM 2105523039, kelas A2 DLC, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas di Kupang, Semarang. Saat ini saya bekerja di Optik Pandanaran. Saya Jualita Luchandri dengan NIM 2105523020, kelas A2 DLC, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas di Kupang, Semarang. Saat ini saya bekerja di penginapan di Kota Semarang. Baik, materi yang akan kami bahas yang pertama mengenai Satuan Kerja Audit Intern. Di sini kami membagi beberapa subbab. Yang pertama definisi, yang kedua merancang sistem pengendalian, yang ketiga peran dan fungsi SKAI dalam sistem pengendalian,
Yang keempat, wewenang dan tugas pokok SKAI. Yang kelima, etika profesional. Yang keenam, piagam audit intern. Selanjutnya, membahas definisi internal audit. Internal audit adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian, dan proses tata kelola. Berikutnya definisi SKAI, Satuan Kerja Audit Internal, merupakan suatu pengawasan yang mempunyai tugas memeriksa semua bagian atau divisi dalam perusahaan terkait sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada subbab berikutnya, kami membahas mengenai merancang sistem pengendalian. Sistem pengendalian intern berfungsi untuk mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi. Dalam kegiatan operasional, sistem pengendalian intern dirancang dan ditetapkan untuk mengelola serta mengendalikan risiko, namun bukan untuk menghilangkan risiko. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas, namun tidak menjamin secara mutlak terhadap adanya salah saji yang material, kerugian, atau terjadinya kondisi lain yang tidak terduga. Menerapkan sistem pengendalian dengan strategi dan desain yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini kemungkinan yang terjadi suatu kejadian yang dapat mempengaruhi entitas. Antara lain, yang pertama, menjaga dan mengamankan aset. Yang kedua, memberikan jaminan tersedianya laporan yang akurat dan dapat diandalkan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, mengantisipasi dan memitigasi kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Subbab yang ketiga mengenai peran dan fungsi SKAI dalam sistem pengendalian. Yang pertama, mengawasi kegiatan. SKAI berfungsi mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak seperti yang dikemukakan oleh Sawyer tahun 2005.32. Yang kedua, mengidentifikasi dan meminimalkan risiko. SKAI juga berfungsi mengidentifikasi dan meminimalkan risiko yang terkait dengan operasional perusahaan, seperti yang disebutkan dalam definisi fungsi audit internal oleh Sukrisno Agus tahun 2004.221. Yang ketiga, memvalidasi laporan. SKAI memvalidasi laporan ke manajer senior, memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan standar dan kebijakan perusahaan.
Yang keempat, membantu manajemen. SKAI membantu manajemen dalam berbagai bidang, termasuk teknis, dan membantu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kelima, mengidentifikasi ekspektasi. SKAI mengidentifikasi ekspektasi Dewan Direksi, Manajemen Senior, Dewan Komisaris, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap opini dan kesimpulan yang diberikan oleh audit internal. Yang keenam, membantu tugas Presiden, Direktur, dan Dewan Komisaris. SKAI membantu tugas Presiden, Direktur, dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. Yang ketujuh, mengidentifikasi kemungkinan perbaikan. SKAI mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Dan yang terakhir, membuat laporan. SKAI membuat laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada regulator secara semesteran setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Pada subbab yang keempat membahas mengenai wewenang dan tugas pokok SKAI. Di sini SKAI mempunyai wewenang paling sedikit ada 5. Yang pertama, mengakses seluruh informasi yang relevan tentang bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI. Yang kedua, melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern. Yang ketiga, melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Yang keempat, menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah ataupun bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dan yang terakhir, mengikuti rapat yang bersifat strategis. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa tugas pokok SKAI. Ada 4, yaitu yang pertama, membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan maupun pemantauan hasil audit. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Yang terakhir, memberikan saran, perbaikan, dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi Kepala SKAI. Kepala SKAI wajib memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.
Kompetensi kepala SKAI dapat dibuktikan antara lain melalui sertifikat terkait audit. Berikut adalah tanggung jawab kepala SKAI, yaitu yang pertama ada memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan standar internasional praktik profesional audit internal dan kode etik audit internal. Kedua, memilih SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI. Yang ketiga, memastikan anggota SKAI untuk mengikuti program pendidikan berkelanjutan serta pelatihan lainnya. Yang keempat, menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik. Yang kelima, menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. Yang keenam, memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern. Yang ketujuh, melaporkan temuan yang signifikan kepada direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat. Yang kedelapan, memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan. Yang kesembilan, melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan. Yang kesembilan, dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ketiga untuk aktivitas audit intern, memastikan yang pertama, terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI. Yang kedua, penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SKAI. Yang ketiga, pihak ekstern mematuhi piagam audit intern bank. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab kepala SKAI yang terakhir yaitu bagi bank yang merupakan perusahaan induk. Yang pertama, menentukan strategi pelaksanaan audit intern untuk perusahaan induk. Yang kedua, merumuskan prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan quality assurance. Selanjutnya, mengenai etika profesional. SKAI menerapkan etika profesional meliputi independensi, integritas, kompetensi dan profesionalisme, dan objektivitas. Contoh kondisi tidak independen yaitu yang pertama, SKAI menyusun standar prosedur operasional dan membantu implementasi aktivitas pembelian surat berharga, namun SKA juga melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tersebut. Yang kedua, pemberian remunerasi SKAI dihubungkan secara signifikan dengan kinerja keuangan bank. SKAI memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. SKAI menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi secara profesional dan skeptis. SKAI juga mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan. Kemudian di sini ada integritas SKAI. Yang pertama ada dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, menghindari benturan kepentingan. Yang keempat, mengimplementasikan kode etik atau audit intern.
Selanjutnya ada piagam audit intern. Yang pertama, menjadi pedoman pelaksanaan fungsi audit intern. Piagam audit intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit. Piagam audit intern dikaji paling sedikit sekali dalam 3 tahun. Piagam audit intern juga harus dapat diakses oleh stakeholders terkait. Kemudian yang selanjutnya ada cakupan piagam audit intern. Di sini ada 13. Yang pertama ada struktur dan kedudukan SKAI. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain. Yang ketiga, wewenang SKAI. Yang keempat, kode etik audit intern. Yang kelima, persyaratan audit intern dalam SKAI. Yang keenam, larangan perangkapan tugas dan jabatan audit intern dan pelaksanaan dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional bank termasuk dalam perusahaan anak. Yang ketujuh, kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern. Yang kedelapan, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lainnya. Yang kesembilan, tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI. Yang kesepuluh, persyaratan untuk memenuhi standar profesional audit intern. Yang kesebelas, prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau audit ekstern. Yang ke-12, kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu atau cooling off period, penugasan yang memadai kepada anggota SKAI. Yang terakhir, yaitu yang ke-13, kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu atau cooling off period yang memadai bagi pihak ekstern. Kemudian yang akan kami bahas selanjutnya yaitu mengenai program anti pencucian uang. Di sini kami akan membahas 6 poin. Yang pertama, definisi pencucian uang atau money laundering. Yang kedua, UU Money Laundering. Yang ketiga, ciri-ciri pencucian uang. Yang keempat, ada Customer Due Diligence atau CDD. Yang kelima, tahapan, teknik, dan sarana pencucian uang. Dan yang keenam, ada contoh kasus yang ada di Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi pencucian uang atau money laundering. Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Kemudian ada UU Money Laundering. Money laundering adalah tindak kejahatan yang memiliki dasar hukum paten di Indonesia, seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Money Laundering Nomor 6 Tahun 2010. Bahkan,
Tindakan ini telah dianggap sepadan dengan korupsi, terorisme, perampokan, illegal fishing, perdagangan manusia, narkoba, dan perilaku kejahatan berat lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri pencucian uang. Yang pertama, hasil dana atau aset yang didapat dari hasil kejahatan tersebut akan ditaruh pada sistem keuangan. Misalnya pada asuransi, pasar modal atau perbankan. Biasanya pelaku akan memisahkannya dalam beberapa tempat berbeda. Yang kedua, melakukan pemindahan dana secara berkala, sehingga semakin sulit untuk dideteksi sumbernya. Biasanya, pelaku akan memindahkan dana dari satu bank ke bank lainnya, kemudian mengirimkannya pada rekening lain atas nama pembantu, keluarga pembantu, dan sebagainya. Yang ketiga, kegiatan menggunakan dananya, misalnya membeli aset di suatu wilayah, pelaku akan menyamarkan identitas dengan mencantumkan nama orang lain yang jauh dari lingkungannya, bukan saudara atau teman dekat pelaku tersebut. Selain itu, pelaku juga akan berpura-pura untuk membelinya secara tunai atau kredit dan berperan sebagai tangan kedua. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Customer Due Diligence atau CDD. Customer Due Diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah atau WIC, atau Walk-in Customer. Baik, untuk materi yang berikutnya akan saya lanjutkan. Di sini, seseorang itu dapat dikatakan melakukan pencucian uang jika menurut Gabriel Amwens tahun 1996, yang pertama, seseorang yang melakukan baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu transaksi yang menggunakan uang atau kekayaan lainnya yang diperoleh dari hasil kejahatan. Atau yang kedua, seseorang itu menerima, memiliki, menyembunyikan, memberikan, atau memasukkan uang ke kekayaan lainnya yang diperoleh dari hasil kejahatan, dan seseorang yang mengetahui atau seharusnya menduga bahwa uang atau kekayaan lainnya itu diperoleh atau diketahui baik langsung maupun tidak langsung dari sejumlah bentuk kegiatan yang melawan hukum. Selanjutnya, PJK itu wajib untuk melakukan prosedur CDD atau Customer Due Diligence pada saat yang pertama, melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, lalu terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya itu paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. Yang ketiga, terdapat transaksi transfer dana, lalu terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan TPPU, TPPT, dan atau P3SPM, atau PJK itu meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, WIC, penerima kuasa, dan atau pemilik manfaat atau yang kita sebut dengan beneficial owner. Selanjutnya, dalam melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PJK itu wajib
untuk melakukan identifikasi dengan meminta data, informasi, dan dokumen pendukung dari calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah, dan juga PJK itu wajib untuk melakukan verifikasi atas yang pertama, kebenaran serta kesesuaian data, informasi, dan dokumen pendukung yang telah diberikan oleh calon nasabah, dan juga kebenaran serta kesesuaian profil pemberi data, informasi, dan dokumen pendukung dengan profil calon nasabah untuk memastikan bahwa pemberi data, informasi, dan dokumen itu merupakan calon nasabah yang bersangkutan. Nah, di sini terdapat beberapa metode yang digunakan untuk melakukan pencucian uang itu sendiri. Yang pertama ada real estate atau kekayaan. Aset lainnya dibeli dengan menggunakan nama samaran, seperti perusahaan, keluarga, atau teman. Lalu ada concealed identity, dana didepositokan atau dipindahkan melalui rekening dengan nama samaran, tidak menggunakan nama sebenarnya, seperti halnya perusahaan, keluarga, atau teman. Lalu yang selanjutnya ada funds and overseas. Ini adalah hasil kejahatan itu dikirim ke luar negeri dengan menggunakan beberapa sarana termasuk telegraphic transfer, travelers, cek, atau bahkan uang tersebut itu dibawa secara fisik ke luar negeri. Selanjutnya ada false income. Ini adalah hutang palsu, itu dibuat dengan cara si pelaku seolah telah berhutang dengan orang lain dan pembayaran itu dilakukan dari hasil kejahatan yang disediakan untuk orang tersebut. Cara ini meliputi deposito palsu atas kekayaan yang dimiliki oleh pelaku, pinjaman keluarga, atau pinjaman kepada perusahaan yang dimiliki oleh pelaku. Dan ada juga mingling. Dana dijalankan melalui struktur bisnis agar dana tersebut seolah menjadi bagian dari kegiatan bisnis yang sah. Nah, di sini terdapat tahap-tahap proses pencucian uang. Ada 3 tahap. Yang pertama itu ada penempatan atau placement. Upaya ini itu caranya adalah menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau financial system, atau upaya menempatkan uang giral seperti cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain kembali ke dalam sistem keuangan, terutama itu sistem perbankan. Tahap yang kedua ada transfer atau layering. Upaya ini untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana atau dirty money yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan, terutama itu bank ya, sebagai hasil upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering ini akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut. Tahap yang ketiga ada
menggunakan harta kekayaan atau integration. Upaya ini itu menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal atau clean money untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kegiatan tahap proses pencucian uang. Nah, ini yang tadi penempatan atau placement ya. Yang pertama itu menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini itu diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Lalu yang kedua, menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk menggabungkan audit trail. Ketiga, ada menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. Lalu, membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit atau pembiayaan. Bentuk yang selanjutnya ada transfer atau layering. Yang pertama, transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara. Yang kedua, penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah. Ketiga, memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company. Dan bentuk yang terakhir ini menggunakan harta kekayaan atau integration. Yang pertama itu menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati secara langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan. Lalu ada juga dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun juga untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Pada pembahasan terakhir yaitu kami mencantumkan contoh kasus money laundering yang ada di Indonesia. Money laundering adalah kasus yang tidak terjadi hanya sekali atau 2 kali saja di Indonesia, melainkan kita sudah sering menyaksikannya. Kasus yang paling viral dan sangat ramai kala itu yaitu pencucian uang hasil korupsi belangko EKTP. Ketika pemerintah mewajibkan seluruh penduduk untuk menggunakan KTP elektronik, momentum ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melambungkan harga belangko EKTP. Tindakan tersebut telah merugikan negara mencapai 2,314 triliun dan berakibatkan pada terguncangnya stabilitas ekonomi negara. Pada akhirnya, kasus ini berhasil terungkap dan pelakunya telah dijatuhi hukuman. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk melakukan penyusunan tugas mata kuliah audit internal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan.
Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.